Bentar. Jadi dalam riwayat Ammar bin Yasir, kami bertayamum bersama Rasulullah itu sampai menyapu ke pundak. Berarti dari sini ke sini. Sekarang kita tahu kan yang kita amalkan tayamum itu menyapu wajah, kemudian tangan sampai ke lengan. Ini hadis pertama. Qala Syafi'i wa la a'lamu bi naslin khabara kaifa tayammama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina nazalat ayat at-tayammum. Kata Imam Syafi'i, saya tidak tahu ada nas atau teks yang mengkabarkan bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tayamum saat turunnya ayat tayamum itu. Ayat tayamum yang disebutkan dalam surat Al-Maidah, masalah ayat 43. Tidak tahu seperti apa cara tayamum yang dilakukan Rasul saat turunnya ayat tayamum. Berarti tidak ada riwayat yang diterima oleh Imam Syafi'i. Tapi khusus cara tayamum saat turunnya ayat. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kalau cara tayamum setelah turunnya ayat, ada riwayatnya. Tapi saat turunnya ayat itu, kata Imam Syafi'i, saya tidak tahu bagaimana cara tayamumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu komentar Imam Syafi'i terhadap riwayat Ammar bin Yasir yang mengatakan tayamum disapu sampai ke pundak. Sekarang riwayat berikutnya. Akhbarana Siqah. Kata Imam Syafi'i, mengkabarkan kepada kami seorang perawi yang siqah. Kalau secara umum ketika dikatakan lafaz siqah saja tanpa disebutkan siapa orangnya, sebetulnya dalam ilmu hadis dianggap sebagai perawi yang majhul. Kalau satu hadis diriwayatkan oleh perawi yang majhul, sebetulnya status hadis itu dhaif. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan haddatsana siqatu, seorang perawi yang siqah menceritakan kepada kami, maka itu artinya guru tempat dia menerima hadis itu dia jamin sebagai orang yang siqah. Oleh sebagian ulama itu bisa diterima. Sampai sanadnya kepada Ammar bin Yasir juga. Yang juga mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Nazalat ayatun tayammum. Turunlah ayat tentang tayammum. Fatayammamna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal manakib. Turun ayat tentang tayammum, kami pun melakukan tayammum bersama Nabi, menyapu tangan itu sampai ke pundak. Berarti dari ujung jari sampai ke pundak. Tapi kenapa Imam Syafi'i mengatakan saya tidak tahu ada teks yang menjelaskan bagaimana tayamumnya Nabi saat turun ayat. Sekarang hadis dari Ammar bin Yasir dia katakan begitu. Di situ peliknya dan perlunya usaha yang keras bagi ulama hadis untuk menggali seperti apa maknanya. Jadi kalau pernyataan dari Ammar bin Yasir dia jelaskan kata tayamum saat turunnya ayat kami basuh sampai ke pundak. Tapi Rasul tidak ditemukan menyuruh termasuk menyapu dari ujung jari sampai ke pundak, juga tidak ditemukan Nabi mencontohkan. Cuman pernyataan dari Ammar bin Yasir, kami bertayamum menyapu sampai ke pundak. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada nas yang menyebutkan, yang mengkabarkan bagaimana tata cara tayamumnya Rasul saat turunnya ayat tentang tayamum. Lalu apa kata Imam Syafi'i? Walau kana la yajuzu ayyakuna tayammum Ammari ilal manakib illa bi amrin Nabi alaihi salam ma tanzil kana mansukha lianna Ammar akhbara anna hadza awal tayammum
kana hina nazalat ayatut tayammum. Fa kullu tayammumin kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'dahu mukhalifatan fa huwa nasikhun lah. Maksudnya di sini kalaulah tak boleh melakukan tayamum Ammar yang menyapu sampai ke pundak kecuali didasarkan kepada perintah dari Nabi secara tegas, itu adalah merupakan sesuatu yang mansukh. Karena ada riwayat lain yang menyebutkan tentang itu. Apa sebab? Yang dijelaskan oleh Ammar bin Yasir itu tata cara tayamum versi awal saat turunnya ayat itu. Tapi bukan penjelasan langsung dari Nabi, bukan dicontohkan Nabi, tapi Ammar melakukan itu. Kalau dalam Quran disebutkan Ammar ini ketika dalam keadaan janabah, tidak ada air, dia berguling-guling ke tanah, mengenai semua badannya debu tanah. Kemudian setelah itu dia ceritakan kepada Rasulullah. Rasul baru menyatakan tak perlu seperti itu, cukup dengan menyapu wajah kemudian tangan sampai pergelangan tangan. Ada riwayat itu. Cuman Ammar mengatakan di sini kami bertayamum bersama Rasul sampai kepada manakib. Nah, lalu sekarang ada riwayat lain dari Ibnu Sammah. Anil A'raj, dari Ibnu Sammah qala marartu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata Ibnu Sammah, pernah melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Saat itu beliau BAK, buang air kecil. Famasaha bijidarin summa tayammama wajhahu wa zira'ihi. Kemudian setelah BAK tadi, beliau menyapu dinding jidar. Berarti dia meletakkan telapak tangan ini ke dinding untuk mencari atau menempelkan tangan ke benda yang berdebu. Dia tempelkan tangannya ke dinding, summa tayammama wajhah. Kemudian dia menyapu wajah wa zira'ihi. Zira'ihi dari sini ke sini. Zira'ihi. Ini namanya mirfaqun. Zira'. Ini pula barangkali alasan Imam Syafi'i. Bagi Imam Syafi'i yang memakai pendapat mazhab Syafi'i, tayamumnya itu bukan menyapu dari ujung jari sampai ke pergelangan, tidak, tapi dari ujung jari sampai ke siku. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau begitu, nampak sekali terjadi pertentangan antara riwayat Ammar bin Yasir dengan riwayat Ibnu Sammah yang mengatakan sampai zira, tangan zira, hasta. Nah, sekarang apa komentar Imam Syafi'i? Nah, inilah pentingnya penjelasan ulama. Qala Syafi'i wa Ibnu Sammah wa Bani Sammah. Ibnu Sammah dan Bani Sammah itu ma'rufun badariyuna wa uhudiyuna wa ahlu ghinain fil Islam. Ibnu Sammah tadi dan kaumnya, anak-anaknya Bani Sammah itu dikenal sebagai orang-orang ahli badar. Berarti sahabat-sahabat utama. Karena semua sahabat yang ikut dalam perang Badar itu sahabat-sahabat yang mulia. Mereka itu dijamin masuk surga. Bahkan kemuliaan mereka di dunia, andaikan mereka itu melakukan maksiat setelah mereka ikut dari perang Badar, semua dosa sudah diampuni. Semua dosa sudah diampuni. Berarti mereka ini orang-orang yang utama dari kalangan sahabat. Bahkan bukan hanya Badariyun wa Uhudiyun,
Juga mereka ahli ikut dalam perang Uhud. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. Bahkan bukan hanya itu, wa ahlu ghina fil Islam. Mereka orang-orang yang terpandang, orang yang kaya, orang yang terpandang, punya kedudukan tinggi. Wa makani minhu, dan orang yang punya kedudukan tinggi di dalam Islam. Wal A'raj wa Abu Huwairis, sementara A'raj yang menjadi perawi yang menerima hadis dari Ibnu Sam'ah, dan Abu Huwairis itu adalah orang yang thiqah. Artinya Imam Syafi'i ingin menjelaskan bahwa riwayat dari Ibnu Sam'ah ini itu riwayat yang sahih, yang kuat. Nah, walau kana hadis Ibnu Sam'ah mukhalifan hadis Ammar bin Yasir ghaira bayyana annahu nasakha kana hadis Ibnu Sam'ah aula huma ayyukhaza bihi. Nah, sekarang kalau hadis Ibnu Sam'ah ini yang mengatakan yang disapu dari ujung jari sampai kepada zira hasta, sementara hadis Ammar bin Yasir menyapu sampai ke pundak, bertentangan, maka ini menunjukkan terjadi padanya nasakh. Mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan, ada indikasinya. Dan ada bukti yang kuat menyebutkan mana riwayat yang lebih dahulu, mana riwayat yang belakangan. Di sini jelas ada indikasi bahwa yang lebih dahulu itu hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Dan yang terakhir atau yang belakangan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sam'ah. Kalau begitu, bagaimana cara penyelesaiannya? Imam Syafi'i menempuh jalur atau cara nasakh. Karena pertentangannya mutlak. Dalam ilmu ushul fikih, nasakh itu ketika terjadi dua dalil yang saling bertentangan. Tapi pertentangannya itu mutlak. Tidak bisa dikompromikan, tidak bisa disatukan maknanya. Sehingga salah satunya mesti ditinggalkan atau tidak diamalkan, lalu yang kedua ditemukan mana yang lebih dahulu muncul, mana yang belakangan. Kalau ada indikasi mana yang lebih dahulu dan belakangan, maka akan diterapkan konsep nasakh. Nah, begitu Imam Syafi'i menetapkan kedua hadis ini. Contoh lain tentang berbekam, itu pernah kita sampaikan. Beliau pernah bersabda, "Abtarul hajimu wal mahjum." Orang yang mau bekam dan dibekam itu batal puasanya. Batal puasanya. Tapi dalam riwayat lain, Rasulullah sendiri saat pada musim haji wada, beliau berbekam dan saat itu sedang berpuasa. Sekarang bagaimana cara menyatukan kedua hadis ini? Cara kompromi tak mungkin. Yang satu menyebutkan yang berbekam saat berpuasa batal puasanya, yang satu beliau sendiri yang melakukan bekam saat berpuasa. Tak mungkin disatukan antara iya dengan tidak, tak mungkin bersatu. Tapi kalau dari sisi makna mungkin kalau seandainya bisa disatukan yang ini dalam konteks ini dalam konteks ini masih bisa disatukan. Ini tak bisa dikembalikan kepada konteks apanya dan tidak ada penjelasan tentang itu. Kalau ada konteksnya mungkin bisa dikompromikan. Karena cara Imam Syafi'i kalau terjadi hadis-hadis mukhtalif itu, cara yang pertama mesti mengkompromikan dulu. Nah, itu banyak sekali contohnya. Umpamanya pengkompromian itu dengan cara pendekatan nasisul am sampai kepada ta'wil lapas. Contoh ta'wil lapas dulu pernah kita sampaikan ketika Rasulullah perintahkan kepada sahabatnya asbiru bisubhi. Kalian lakukanlah sholat subuh itu pada akhir
akhir waktu atau pada waktu isfar. Isfar itu waktu sudah terang. Sehingga ada sebagian ulama dalam mazhab Hanafi itu menganjurkan sholat subuh di akhir waktu. Tapi dibantah oleh Imam Syafi'i. Apa sebab? Karena ada riwayat dari Aisyah. Aisyah mengatakan, kami pulang dari sholat subuh berjamaah bersama Nabi itu, pulang dari sholat subuh berjamaah, tapi kami belum bisa mengenal wajah-wajah kaum mukminat. Sahabat perempuan belum bisa kami kenal. Kalau wajah belum bisa dikenal, berarti masih gelap. Sementara dalam hadis yang tadi, isbiru bisubhi, lakukanlah sholat subuh pada waktu isfar. Nah, waktu isfar yang maknanya saat sudah terang ditakwil oleh Imam Syafi'i menjadi awal waktu yang masih gelap. Karena ada penjelasan dari Aisyah tadi. Ternyata kenapa Rasul mengatakan isbiru bisubhi? Melihat semangat para sahabat jauh sebelum masuknya waktu subuh, mereka sudah ramai di masjid, tidak mau ketinggalan dalam sholat berjamaah. Mereka mencari saf terdepan. Maka karena begitu tingginya semangat mereka untuk sholat subuh berjamaah, seolah berlomba-lomba, sementara waktu masih lama, Rasulullah menetralisir. Kira-kira ya jangan cepat-cepat, waktu masih lama. Lakukanlah subuh pada waktu siang. Kira-kira, tapi bukan maksud siang itu. Maksudnya jangan tergesa-gesa untuk sholat subuh. Maka ditawirkan oleh Imam Syafi'i waktu isfar yang makna dasarnya sudah terang, waktu sudah terang, dia tawilkan menjadi awal waktu subuh yang masih gelap. Nah, jadi kalau begitu, kata Imam Syafi'i, hadis riwayat Ibnu As-Summa aulahu ma yu'khaz. Itu lebih utama untuk diambil. Yang mengatakan bahwa tayammum itu menyapu sampai ke siku, zirah. Habis pegal apa namanya nih? Zirah ini. Berarti dari ujung jari sampai ke sini. Cuman yang berpendapat begitu dari ulama. Kalau tidak saya mau mazhab yang 4 cuma mau Syafi'i. Selebihnya sampai ke sini. Sampai ke pergelangan. Tapi Imam Syafi'i sampai ke sini. Dan ada dalil penguatnya. Ada alasan logikanya apa? Dalil pendukung. Li'anna Allah jalla sana'u amara bil wudu' bi ghuslil wajhi wal yadaini ila al mirfaqaini. Karena Allah jalla sana'u memerintahkan melakukan wudu' dengan cara membasuh wajah dan kedua tangan sampai ke dua siku. Kemudian wa mashir ra'si war rijlaini, menyapu kepala dalam berwudu dan kedua kaki. Ini membasuh kedua kaki. Summa zakarat tayammuma wa afa jalla sana'u 'anil ra'si war rijlaini. Kemudian Allah menyebutkan syariat tayammum, lalu dia memaafkan, artinya tak perlu untuk menyapu kepala dan membasuh kaki. Tapi dinyatakan bahwa tayammum itu pengganti wudu. Tayammum pengganti wudu. Bedanya hanya Allah tidak perintahkan atau Allah maafkan dalam tayammum tidak perlu untuk menyapu kepala dan membasuh kaki, tapi wajah dan tangan tetap. Wa amara bi an tayammama al-wajha wal yadain, dan dia perintahkan untuk mentayamumkan, membasuh wajah dan kedua tangan. Masuk? Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Baik. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan wa kana ismul yadaini yaqa'u 'ala al-kaffaini wal zira'aini wa 'ala al-zira'aini wal mirfaqaini. Maksud dari penamaan tangan itu adalah kaffai wa zira'aini. Kaffain adalah pergelangan dari ujung jari sampai pergelangan. Itu maksud dari tangan ditambah wazira'ain dan zira' hasta dari sini ke sini. Wa 'ala zira'ain wal mirfaqain atau zira' sampai ke siku. Itu maksud daripada kata tangan itu. Lalu falam yakun ma'na aula an yu'khaza bihi mimma faradallahu fil wudu' min uslil zira'aini wal mirfaqain. Tentu tidaklah makna yang dimaksud di sini lebih utama untuk mengambil apa yang Allah fardukan pada wudu' berupa membasuh kedua zira' dan dua siku. Kalau dalam riwayat Ammar bin Yasir tadi menyapu sampai ke pundak, sementara wudhu hanya sampai ke siku, maka tak lazim saat bertayamum melebihkan membasuh menyapu itu lebih daripada anggota wudhu. Itu tak lazim. Nah, begitu cara Rasul mengambil kesimpulannya. Apa sebab? Li'anna tayammum badalun minal wudu. Karena tayamum itu pengganti daripada wudu. Kalau pengganti wudu, ya tentu yang disapu sesuai dengan anggota wudu. Kalau wudu disapu sampai kepada siku, maka tayamum pun juga sampai siku. Tak layak sampai ke pundak. Itu alasan Imam Syafi'i. Inna ma yu'tabihi ala ma yu'tabihi fil mubaddal anhu. Jadi yang menggantikan mesti sesuai dengan yang digantikan. Tak mungkin berbeda. Pengganti dengan diganti berbeda, tak mungkin. Tak pantas. Kemudian qala al-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan waruya an Ammarin anna nabiyya
diriwayatkan dari Ammar bin Yasir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara wa ayyatayammama wajhahu wa kaffaihi. Perintahkan Ammar bin Yasir untuk bertayamum, menyapu wajah dan kedua pergelangannya. Lalu qala fala yajuzu ala Ammar idza kana zikru tayammumihim ma'an nabi inda nuzulil ayat ilal manakib in kana an amrin nabi illa annahu mansukhun indah. Kalau seandainya benar bahwa Nabi perintahkan Ammar bin Yasir itu saat bertayamum sampai menyapu ke pundaknya, itu merupakan perintah dari Nabi. Seandainya benar begitu, maka illa annahu mansukhun indahu, itu adalah sesuatu yang dimansuh tidak diberlakukan lagi hukumnya indahu menurut Imam As-Syafi'i, karena adanya dua riwayat yang bertentangan tadi dan tidak bisa disatukan. Maka cara mengambil intibarnya atau ibrahnya di sini, kesimpulannya adalah dengan memberlakukan nasah. Yang diamalkan adalah nasi, berarti riwayat yang terakhir dari Ibnu Summah yang mengatakan yang disapu itu sampai kepada zirah saja, tidak sampai kepada manakib atau pundak. Nah, ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bitayammum 'ala al-wajhi wal kaffain aw yaqulu lam yurwa anhu illa tayammuman wahidan. Fakhtalafat riwayatuhu anhu fatakunu riwayat Musammah allati lam tahtalif asbat. Faiza lam tahtalif fa'ula an yu'khadh biha li'annaha awfaqu li kitabillahi min riwayatayn lataini ruwiyata mukhtalifataini. Jadi kata beliau, sebab diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan tayamum dengan cara menyapu wajah dan kedua kaffain. Dan itu adalah cara tayamum saja. Kalau terjadi perbedaan riwayat, maka riwayat Ibnu Summah itu lebih kokoh untuk diamalkan, untuk diterima. Kalau memang tidak sebetulnya terjadi perbedaan, maka riwayat Ibnu Summah pun juga lebih utama untuk diterima, diambil. Apa sebab? Li'annaha awfaqu li kitabillahi, karena dia lebih sesuai dengan Al-Quran. Hanya dalam surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kalian beda pendapat tentang suatu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam persoalan ini antara riwayat Ammar bin Yasir dengan Ibnu Summah, mana yang lebih dekat dengan kitabullah? Riwayat Ibnu Summah tadi. Nah, inilah yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Hadirin yang dirahmati Allah, ini tentu semata-mata kita mencoba menggali dalil. Apa yang kita amalkan walaupun berbeda, mungkin itu tidak jadi persoalan, karena sesuai dengan kemampuan kita memahami dalil. Mau ikut pendapat dari Imam Syafi'i, silakan. Mau ikut pendapat Imam Malik, Hambali, itu silakan, karena semua mereka adalah para ulama mujtahid. Tapi ketentuannya, selama kita bisa memilih dan meyakini mana pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil, itu yang kita amalkan. Jangan mengamalkan hasil istihad yang tidak sesuai dengan pemahaman kita. Kalau itu yang kita pilih tidak sesuai, kita tahu dalilnya dan menurut pemahaman kita ini yang lebih kuat, lalu kita amalkan yang berbeda, itu bisa rusak amal karena bertentangan dengan niatnya. Maka amalkanlah sesuai dengan ilmu. Dan kewajiban kita untuk selalu memperdalam, mempelajari ilmu agama. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati Allah tentang persoalan hadis-hadis tayamum yang merupakan atau terjadi padanya hadis-hadis mukhtalif yang disebutkan di dalam kitab Ikhtilaful Hadis Imam Syafi'i. Mudah-mudahan yang menambah wawasan kita
Terima kasih atas perhatian. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi